Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kalau karena Al-Umma adalah orang yang salat subuh tepat waktu setiap hari, jadi bukan hari Jumat saja. Itu akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah kesehatan rohani, dan yang kedua adalah kesehatan jasmani. Sementara habis subuh jangan tidur lagi, kecuali sampai jam 9 atau Allah utama mau aku subhi nurisul faqr. Tidur habis subuh, tidur waktu habis subuh atau pagi hari akan melahirkan, akan menyebabkan miskin. Miskin secara kesehatan atau miskin secara ekonomi. Karena kalau kita sudah tidur, bingung aja baru pada sakit. Itu harus bergerak. Kalau Arab al-harakah barokah, bergerak jalan di waktu pagi, jalan kaki itu barokah, memberikan keberkahan. Ya. Kita lanjutkan. Itu halaman 120. Ini baris ke-10 dari bawah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madumani la yashba'ani." Ada dua pelapisan yang tidak bisa kenyang. Pertama, madumul ilmi, orang yang haus atau orang yang ilmu. Biasanya orang kalau sedang belajar. Ya, ini positif. Ya. Yang kedua, mampu mali, orang yang takut terhadap ilmu, terhadap harta. Ini berapa ya? Ya. Dia takut, tidak ada puasnya. Al-Khalid. Ya. Karena kata Imam Ali, ada perbedaan besar orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Ya. Kalau orang yang berilmu, ilmu menjaga dia, memelihara dia. Tapi kalau orang berharta, yang punya menjaga hartanya, supaya jangan hilang, jangan berkurang, takut berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang takut kaum ilmu, maka dia akan melahirkan kebijaksanaan dan dekat kepada Allah. Tapi kalau orang yang rakus harta, dia semakin jauh. Dan yang ketiga, orang yang haus ilmu, dia akan dekat kepada Allah dan disenangi oleh banyak orang. Ya. Dan yang ketiga, perbedaannya orang yang rakus harta, itu dia biasanya akan melahirkan sifat pelit. Ya. Waktu dia miskin dia loyal, tapi semakin kaya semakin pelit. Kenapa semakin pelit? Karena dia takut berkurang hartanya. Dia dalam bayangan dia bagaimana? Jadi kata Imam Ali, ilmu tidak bisa hilang, tidak bisa diambil orang. Kalau paket enggak? Pasti bisa. Ya. Mati hilang, kebakaran, atau ditipu orang. Kalau ilmu nggak bisa orang ambil ilmu dari orang alim, kecuali dia wafatkan oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru ilma intizar yang bisa berbiawal dia kira dikafir maut, kecuali dengan kematian. Jadi kalau orang berilmu bukan takut kehilangan ilmu, semakin diamalkan ilmunya,
kalau harta dibelanjakan semakin berkurang. Ada 5 perbedaan antara rakus dengan ilmu dengan rakus menurut harta, yaitu menurut tadi. Yang kita lakukan itu nggak bisa. Sini katakan madhumani layak tahan. Ada 2 kerakusan yang tidak bisa kenyang, yaitu rakus dengan ilmu dan rakus dengan waqala sallallahu alaihi wasallam yahrumu ibnu adam wa yastahu ma'ahu isnatani. Manusia menjadi tua dan rambutnya cepat berubah atau menjadi putih. Isnatani karena 2 hal. Pertama, al-amalu, amannya panjang, cita-citanya banyak, angan-angan ini pengen ini, itu menyebabkan dia rambutnya cepat putih. Ya, rambut putih. Ya. Yang kedua, wakulman, juga orang yang cinta harta itu menyebabkan rambut cepat putih. Ya, jadi mikirin terus. Ya, kalau belum ada dicari, kalau sudah ada dipikirin lagi ini bagaimana ngabisinnya kemana. Ya, padahal kalau sudah ada gak apa, kasih aja ke masjid. Tidak rahmat, naturalnya juga. Jadi kalau usah pusing. Ya. Kita terus mikirin mas jauh-jauh, macam-macam. Awkamaqala walamatkan hadhihi jabalatun. Ketika ini sudah merasuki manusia dengan mudillah, maka itu akan menyesatkan. Wa gharizatul muhlika, dan satu insting yang mencelakakan. As'allahu ta'ala wa rasulah, karena itu Allah memuji, ya, dan Rasulnya memuji ala qana'ah, kepada hamba yang sifat qana'ah. Dia berusaha dan mendapatkan rezeki banyak atau sedikit, kalau dia terima rezeki itu dengan puas nikmat Allah, nah itulah iman yang benar. Allah dan juga Rasul memuji sifat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, tuba liman hudiya al-Islam. Alangkah baiknya orang yang diberikan petunjuk untuk Islam, wa kanat ayatuhu kafaban wa qana'a bihi, dan dia merasa kehidupannya cukup dan qana'a. Alangkah baiknya. Karena apa? Karena dunia itu ya cukup, sedikit cukup, banyak apa? Yang namanya dunia kita balik, banyak aja cukup, sedikit apalagi kita balik. Tapi yang pertama yang baik, sedikit cukup, banyak itu mestinya prinsipnya. Jangan kita balik. Ya. Oh, banyak ada yang cukup, apalagi pemikiran yang salah, mindset itu salah. Kita harus berubah. Ada juga mindset yang salah. Sekarang ini nyari duit kerja katanya susah, ya. Nyari harapannya susah, apalagi ya. Nah ini kekeliruan mindset yang salah. Ya. Pasti rezeki yang halal kalau ditanya sama siapa. Ngapain yang halal dicari? Ya. Nah itu. Jadi mindset itu berubah. Dan sekali-kali kita mengatakan nyari rezeki yang haram saja susah, apalagi ya sudah kita dapat kaya kepada Allah, Allah mampu beri rezeki, ya. Atau mindset yang salah, berubah dengan hal yang kadang-kadang susah, apalagi berubah dengan yang halal. Ayo kita dari babi, ya, untuk menyembuhkan penyakit mah. Bisa. Jadi mindset harus berubah. Kita kata-kata kita bahwa Allah di depan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menanggung. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Ada penghasilan kita serahkan kepada Allah.
Jadi sini dikatakan wa sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin faqirun wala ghaniyun. Tidak ada seorang pun baik yang miskin ataupun yang kaya illa huwa yaumul qiyamah, kecuali dia senang pada hari kiamat annahu kana utiya qutan dunia, bahwa dia akan diberikan makanan seperti di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyul ghina an kasratil arad. Nabi bersabda, kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya aset, bukan karena banyaknya depositor. Innamal ghina ghina nafsi, sesungguhnya kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa, kaya hati. Jadi orang kalau hati sudah kaya, meskipun uangnya dikit, dia merasa cukup. Nah itu yang kaya. Tapi orang kaya tidak mempunyai kaya hati, dia akan terus merasa kekurangan, merasa kehausan. Tahu seperti orang minum air asin, minum air laut, ya, sudah 5 gelas masih haus, dan memang tidak rendah, tidak akan hilang kalau air asin. Saya bawa jangan minum air asin, ya, jangan minum air laut, perut sakit karena banyak garamnya. Jadi saya dikatakan laisal ghina an kasratul arad, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, banyaknya aset, ya, banyaknya kontrakan, banyaknya mobil dan lain sebagainya. Innamal ghina ghina nafs, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Jadi kalau jiwanya sudah kaya, dia merasa cukup dan mudah untuk berinfak, berbagi dan lain sebagainya. Wa naha an sittatil habsi, dan Nabi juga melarang sifat rakus. Karena rakus bukan saja tidak cukup, dan dia kadang-kadang merampas orang lain. Itu harus. Ya. Wal mubalawah bil talab, dan berlebihan dalam mencari dunia. Silakan pagi bekerja, tapi waktu sholat jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu kerja dari pagi, zuhur lewat, karena berlebihan ya. Asar lewat, karena berlebihan di hari akhir, sehingga untuk sholat saja tidak ada waktu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia ada kumpul-kumpul, dia tetap miskin, akhirat ketinggalan. Nah itu yang dimaksud dunia. Kita rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Nah itu walau bertolak, itu boleh. Pakola Nabi mengatakan, ayyuhan nas ikmalu bertolak. Wahai manusia, berhindar dalam mencari harta. Silakan mencari harta yang halal, tapi ingat waktu. Kapan waktu sholat? Ya, kapan waktunya keluarga? Kapan waktu yang lain? Itu betul-betul. Fa'innahu laisa li'abdin illa ma kutiba lahu. Tidaklah bagi seorang hamba kecuali apa sudah diputuskan oleh Allah. Takdirnya sekian, takdirnya sekian, dan sebagainya. Dia takdir sekian, rezekinya siang malam, ya tetap sekian. Ya. Nah, jadi sudah ditetapkan segala takdirnya. Wala yusiba wala yadhal ma'abud minan dunya hatta yang jauh, dan tidaklah meninggal seorang hamba dari dunia sehingga datang kepada ma'abud ibalahu, apa yang sudah ditetapkan minan dunia. Nah, jadi di lauhul mahfuz kita ini sudah ditentukan oleh Allah, nasib kita sekian, umur kita sekian, jodoh kita sekian, kita meninggal di sini dan dikuburkan sini, meninggal dalam keadaan usia semua. Sehingga Nabi mengatakan, lan tamu tanafus illa ma illa ya ajal. Di dalam hati seorang hamba kecuali sudah datang ada sudah meninggal. Dia kalau tidak makan 1 bulan baru meninggal. Dan sekarang kurang 1 liter, ibu tunggu 1 liter lagi, nanti baru kita ada. Ya, maaf kita. Wahya rahimah, padahal dia sangat senang. Tapi kalau sudah ditentukan seperti itu, ya, takdirnya sudah tertentu. Itulah pentingnya kita harus beriman, percaya pada takdir yang baik ataupun
tidak sesuai dengan cita-cita kita, tidak sesuai dengan adat kita bersabar. Kenapa? Karena di situ ada hikmah yang belum tentu kita. Pasti Allah akan berikan yang terbaik bagi hamba. Bahwa